Pemirsa yang terhormat, pada video kali ini kami akan memaparkan hasil pengabdian pada masyarakat, kepada masyarakat dosen Magister Manajemen kelompok 4 Universitas Mercu Buana yang puncaknya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Berlokasi di ruang Aula Kelurahan Menyurat Selatan, PKM ini diselenggarakan kerjasama dengan Kelurahan Menyurat Selatan dengan tema pengembangan manajemen UMKM untuk keberlanjutan bisnis dan kelestarian lingkungan. Tujuan PKM adalah sharing ilmu dan meningkatkan pengetahuan pengusaha UMKM di wilayah Kelurahan Meruya Selatan. Terkait topik-topik yang berkenan berbagai perspektif manajemen meliputi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Materi yang disajikan pada PKM adalah topik yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh masing-masing dosen penyaji di Prodi Magister Manajemen. Untuk konsentrasi manajemen operasi disampaikan oleh 1. Bapak Dr. R. Edi Nugroho dengan topik pangan berkelanjutan. Yang kedua, Bapak Dr. Agustinus Haryadi dengan topik sistem mutu UMKM. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Sugeng Santoso dengan topik manajemen inovasi dan kewirausahaan. Selain itu, untuk konsentrasi manajemen keuangan disampaikan oleh 1. Bapak Dr. Bambang Santoso Marsum dengan topik penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua, Bapak Dr. Asep Risman dengan topik Digital Finance. Kemudian yang ketiga, konsentrasi manajemen sumber daya manusia disampaikan oleh yang pertama, Bapak Dr. Aslam Mainur Widikdo dengan topik pentingnya pengetahuan SDM terkait ketentuan halal. Dan yang kedua, oleh Ibu Dr. Nia Kusuma Wardani dengan topik kompetensi SDM. Yang terakhir, untuk konsentrasi manajemen pemasaran disampaikan oleh yang pertama, Ibu Dr. Mirsa dengan topik digital marketing. Yang kedua, Bapak Dr. Dipa Mulya dengan topik e-marketing. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ibu Dr. Alina Siratina dengan topik social media marketing. Demikian, semoga bermanfaat bagi UMKM maupun para mahasiswa, pembelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bapak M. Bukhari, M. Gupri, mohon maaf, M. Gupri sedang halangan ya Bu? Enggak. Marilah kita. Selamat pagi. Jadi singkong pun bisa dirubah menjadi tapioka, mocha, dan Prigel. Saya tulisan Prigel apa Bu ya? Mihun ya? Tiwul ya? Ya. Tiwul ya. Jadi ya. Selesai di Meruya sudah semua nih Bu ya? Sini kan ada semua ya? Judulnya ikut serta sebagai agen bank dan pakai solusi untuk permodalan. Ini saya pilih judul ini selanjutnya. Nampaknya saya pilih hal ini saya angkat karena saya ketemu Bu Ica, Ita, Bu Andi ya kan. Waktu pertemuan di RTPA mengatakan ini solusinya gimana nih permodalan, ya kan? Nah, ini coba nih Bapak, Ibu-ibu dan Bapak yang ada di sini, coba kita simak bersama, ya kan? Ini saya coba lihat karakteristiknya dulu dari ibu-ibu yang waktu saya ketemu. Waktu saya ketemu semuanya wanita, tapi sekarang kan ada BPS. Nah, umumnya bergerak di bidang tata boga. Tidak memiliki latar belakang akuntan sipil yang pembukuan, catatan gitu ya kan. Omset penjualannya berasal diskusi dengan
kita ya kan, lagi ya kan, paling banyak 150 juta. Ini 150 juta setahun, benar nggak? Ada yang lebih dari 150 juta nggak? Nggak ada ya kan? Berarti kan omsetnya masih rendah. Mohon maaf ya Bu. Itu nanti aja Bu. Ya, yang penting prinsip yang tadi saya sampaikan, kalau memang sudah perlu dibuat, perlu lihat kotak-kotak yang seperti ini. Terakhir adalah slide terakhir. Nah ini. Jadi plan to check act, mudah-mudahan sudah sering dengar begitu ya. Jadi direncanakan, dilakukan, dipantau, diperbaiki, muter terus gitu ya. Dan memang kalau usaha pasti jalannya nanjak, pasti makin sulit, harga makin mahal. Gimana caranya? Kalau jalannya nggak nanjak, itu namanya piknik ya. Nah ini apa yang tadi mendasari ide tadi itu sebenarnya ada terkait dengan proses, terkait dengan kebutuhan masyarakat, terkait dengan perubahan struktur industri. Maksud saya COVID kemarin itu seharusnya memberikan itu. Supaya itu muncul produk-produk baru sama, mereka juga sama. Ya. Terus, lanjut. Ini mereka itu kalau tadi itu yang sudah ISO, yang sudah BPOM, ini berarti sudah tingkat kesiapan inovasinya sudah level 4. Kalau tadi itu yang belum standar, misalkan BPOM, itu level 3 kasih nomor. Jadi TKT-nya nanti bisa 8, bisa 9, itu di exercise, diukur. Jadi lanjut. Aplikasi atau di bank digital ya, itu biasanya ada menu historinya. Ini untuk mutasi ya, kelihatan mutasinya kemana-mana. Itu membantu kita untuk melakukan rekapitulasi. Kemudian cocok untuk berbagai jenis pembayaran. Nah, ini juga sesuai untuk kalau ibu-ibu mau mendapatkannya. Kemudian membantu pengembangan usaha. Nah ini yang kita coba bahas, kita sharing hari ini. Next. Nah apa itu? Pertama adalah kartu, bentuk kartu ya. Ada 2 macam dan 3 ya. Sekarang ini sudah ada 5 nih juga bentuk kartu. Pertama adalah kartu kredit. Kartu kredit ini tidak tahu semua ya. Cuma penggunaannya ini bisa lebih dari dana yang ada di rekening kita. Itu kelebihan kartu kredit dibandingkan kartu-kartu yang lainnya. Nah kalau kartu ATM kita tahu semua ya, kartu debit itu sesuai dengan saldo yang ada. Nah, kemudian uang elektronik, apa bedanya uang elektronik? Nah kalau uang elektronik mirip kartu debit, tetapi disimpannya bukan dalam rekening, tapi di kartu itu aja. Beda ya Bu. Kalau kartu debit kan sesuai rekening kita. Tapi kalau kartu atau apa namanya bank elektronik ini money sesuai yang dalam kartu aja. Kartu itu kalau hilang nggak apa-apa, biasanya dikit isi juga ya, 30.000, banyak 100.000. Tapi kalau ATM hilang, bahaya bisa rekening kita habis gitu ya. Itu bedanya. Apa kabar ibu-ibu? Ya, jadi saya akan menjelaskan dari sisi ini untuk terkait dengan manajemen SDM, jadi sumber daya manusia. Bapak ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita misalnya bicara makanan, ini kan sebenarnya sebagian besar makanan ya. Kira-kira apa yang bersih di dalam ibu-ibu? Makanan itu, makanan minuman harus apa? Harus sehat, terus halal, terus apalagi Bu? Rasanya enak gitu ya. Nah iya, itu beberapa bagus. Jadi murah ya, murah gitu ya, karena kaitannya produk kan. Kemasannya bagus gitu. Wah, udah macam-macam. Ini kayaknya udah nggak perlu ini lagi ya, dilanjutkan ya Bu ya. Namanya digital marketing. Tapi permasalahannya di sini kita bukan mahasiswa ya Bapak Ibu ya, tapi kita bagaimana mengatasi permasalahan Bapak Ibu yang terkait dengan pemasaran berbasis teknologi. Mungkin Bapak Ibu sudah lama jualan produk secara konvensional,
Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, saya tidak mewajibkan loh Bapak Ibu, zamannya sudah berubah, zamannya generasi alfa. Kalau yang alfa itu artinya teknologi. Suka atau tidak suka Bapak Ibu, biar survive usahanya, Bapak Ibu harus melek teknologi. Bu, bagaimana? Saya tidak punya skill teknologi. Bapak Ibu tentu punya putra putri dong. Kalau kita dikaruniai oleh anak, diberdayakan di Bapak Ibu ya. Anak-anak sekarang tanpa belajar dia bisa menggunakan handphone, dia bisa menggunakan laptop. Jadi Bapak Ibu jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena dengan teknologi memudahkan pekerjaan Bapak Ibu, yaitu jualan. Kita kan jualan ya. Sebagus apapun produk Bapak Ibu, kalau tidak dikenal oleh orang, itu nggak dapat cuan ya Bapak Ibu. Tahu ya cuan ya? Kirim barangnya susah misalnya. Bisa nggak transaksi dengan orang Amerika? Bisa. Cuman ibu ngirim kuenya ke Amerika ada repot gitu. Ya, jadi transaksinya bisa, tapi tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Bisa nggak dikenal? Bisa. Produk Anda akan dikenal seluruh dunia. Orang seluruh dunia bisa beli, bisa. Tapi kirimnya repot. Jadi masalah lagi ya. Jadi di marketing ini satu jangkauannya luas. Terus kalau kita mau promosi, gampang, lebih hemat. Nggak usah masuk TV, nggak usah masuk, cuma tulis di sini, semua orang lihat, masuk ke nanti sosial media, terusnya orang bisa lihat. Ini semua terkesan indah, enak gitu ya. Wah kalau kita udah pintar bisa begini enak nih mas ini. Hari ini belajar, itu saya bilang besok ayah, belum tentu. Nah. Ya, jadi komunikasi bisnis ini salah satu mata kuliah yang saya ampu di perguruan ya. Nah, dalam komunikasi bisnis khususnya untuk pelaku UMKM itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita salah mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan kepada konsumen kita atau kepada mitra bisnis kita. Jadi dalam membuat pesan yang akan kita sampaikan itu sebaiknya perlu dikonsep dulu. Jadi jangan sampai salah bahasanya, gitu kan? Karena ya Bapak Ibu saya rasa sudah tahu ya, maksud baik disampaikan dengan cara baik pun belum tentu diterima dengan baik, kan? Gitu. Ya jadi perlu kita pikirkan tata bahasanya dengan komunikasi. Apalagi tadi pakai sosial media, ya pakai sosial media itu audiensnya yang lihat sosial media kan beragam, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, mungkin juga aki-aki sama lansia, ya kan? Jadi perlu kita Ini, mohon maaf Bu, ini ada, ini karena sudah mau lebaran, sudah mau puasa ya Bu. Ini pasti musim lagi nih. Kue apa ini? Kue nastar keju. Ini pasti ada brandnya. Nah, mungkin nanti kalau terkait dengan pemasaran marketingnya di sosial media bisa membuat desain foto-foto yang unik dan juga biasanya menggunakan merek-merek unik. Misalnya contoh Sambalnya nggak pernah tapi sudah sehat. Tapi yang reseller itu mereka beli, saya kan ngasih harga kalau reseller di atas 30 dapat diskon 10%, 10%. Saya mau tanyakan tentang saya sudah sampai di reseller itu mereka kan dipecah lagi, dijual ya kan, diketengin lagi ya kan. Terus mereka sebenarnya nggak pakai merek saya dong, yang reseller yang terus mereka nggak pakai merek saya, sehingga
Iya. Jual isinya. Yang saya mau tanyakan, kira-kira bisa merugikan gimana ya? Sebab itu aja deh mungkin ya sejauh ini. Itu namanya kolaborasi. Jadi ibu bisa memperluas kata ibu. Ibu tidak membatasi harus pakai ibu, gitu kan? Tapi ibu tetap supply dia kan. Jadi ibu jatuhnya bukan retail, ibu supplier. Jadi ibu mulai apa istilahnya berkolaborasi dengan para retail itu. Nah itu kalau ibu pengen mereknya ibu tetap bagus, ya ibu harus ada untuk apa namanya perjanjian bisa, mungkin perjanjian kerjasama bisa, terus apa namanya ibu mesti brandingnya kuat lagi. Gitu ya, nggak apa-apa, jangan takut. Makanya tadi komunikasi bisnis yang bagus itu bisa bikin bisnis itu lebih sustain, lebih bertahan lebih lama. Karena ibu nggak berjuang sendirian, ada partner bisnisnya, ada mitra bisnisnya yang bisa ada. Ibaratnya sukses bareng-bareng gitu ya.